Di sudut yang ramai namun tenang di Kedoya, Jakarta Barat, berdiri sebuah warung bubur ayam yang sederhana namun memikat. Warung ini, yang dikelola oleh seorang pedagang bernama Seno, telah menjadi tempat singgah yang nyaman bagi warga sekitar. Seno, seorang pria berusia 35 tahun dengan tubuh kekar dan wajah yang ramah, memiliki aura yang membuat siapapun merasa diterima. Dengan rambut hitam yang mulai beruban dan mata berkilau penuh semangat, ia adalah sosok yang dikenal baik di lingkungan sekitarnya. Warung bubur ayamnya, yang dibuka sejak tahun 2021, terletak di atas tanah yang memiliki sejarah kelam. Sebelumnya, lokasi ini merupakan area perbaikan mobil yang ditinggalkan, dan banyak orang menghindarinya setelah gelap. Seno tidak pernah terlalu memikirkan latar belakang tanah ini, sampai ia mulai mendengar bisikan-bisikan halus di malam hari, seolah-olah tempat ini menyimpan rahasia yang ingin diungkapkan. Aroma sedap bubur ayam yang dimasaknya, dicampur dengan bumbu rempah pilihan, menjadi daya tarik utama bagi para pelanggan. Malam itu, suasana di warung terasa berbeda. Angin malam berhembus kencang, menggerakkan daun-daun di sekitar dengan suara gemerisik yang menakutkan. Seno sedang sibuk menyiapkan bahan-bahan untuk membubur ayamnya, sambil melakukan video call dengan temannya, yang juga seorang pengusaha kuliner. Sambil mengaduk bubur dengan sendok kayu, Seno berbagi cerita tentang usaha dagangnya, penuh kebanggaan dan harapan. Namun, saat ia mengangkat sendok ke mulutnya, aroma dupa yang tajam tiba-tiba menyusup ke dalam hidungnya. Bau yang kuat itu membuat bulu kuduknya meremang, dan seketika suasana hangat di dalam warung berubah menjadi mencekam. Seno teringat akan cerita-cerita lama yang sering diceritakan oleh neneknya tentang praktik pesugihan, di mana orang-orang berusaha mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak wajar. Dalam pikirannya, terbayang gambaran tentang ritual-ritual kelam dan perjanjian dengan makhluk gaib yang harus dibayar dengan tumbal. Meskipun ia tidak percaya sepenuhnya pada hal-hal gaib, perasaan tidak nyaman mulai merayap ke dalam jiwanya. Ia menggelengkan kepala seolah ingin mengusir pikiran itu, tetapi aroma dupa yang terus mengisi udara membuatnya semakin gelisah. Di luar, suara deru kendaraan yang melintas di jalan raya menjadi latar belakang yang kontras dengan ketegangan yang dirasakannya. Beberapa pelanggan yang datang malam itu tampak ceria, berbincang-bincang sambil menikmati bubur ayam hangat. Di antara mereka, terdapat seorang pemuda bernama Daus, yang sering mengunjungi warung ini. Daus dikenal dengan kepribadiannya yang ceria, tetapi malam ini ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Ia terlihat gelisah, seolah ada beban yang mengganggu pikirannya. Seno tidak menyadari bahwa malam ini akan menjadi awal dari serangkaian peristiwa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Saat ia melayani Daus, pemuda itu menghampiri Seno dengan wajah serius. Seno, tadi aku melihat sesuatu yang aneh di belakang warung, ujarnya, suaranya bergetar. Seno, terkejut, bertanya, apa yang kau lihat, Daus? Daus menjelaskan bahwa ia melihat bayangan melintas cepat, seperti sosok yang tak tampak. Seno, meskipun skeptis, merasakan ketegangan yang menyelimuti mereka berdua. Saat malam semakin larut, suara angin yang berdesir di atap warung seolah menjadi saksi bisu dari ketakutan yang mulai merayapi hati Seno. Meskipun ia berusaha tampil tenang, perasaan cemas terus menghantuinya. Dalam hati, ia mulai mempertanyakan apakah warung ini benar-benar aman, dan apakah ia telah membuka pintu untuk sesuatu yang tidak seharusnya ia sentuh. Dengan pikiran yang berlarian, Seno berusaha untuk fokus pada pekerjaan, tetapi ketidakpastian merayap masuk ke dalam pikirannya, mengancam kedamaian yang selama ini ia bangun. Di luar, gelapnya malam semakin pekat, dan suara-suara di sekitar warung seolah memudar. Dalam kesunyian yang mencekam, Seno merasakan bahwa malam ini akan menjadi titik awal dari perjalanan yang tidak terduga. Dia tidak tahu bahwa langkah-langkah kecilnya menuju kekayaan itu akan membawanya ke dalam kegelapan yang lebih dalam, di mana setiap keputusan memiliki konsekuensi yang mengerikan. Dengan ketegangan yang menghimpit, Seno melanjutkan pekerjaannya, tanpa menyadari bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk terjadi. Malam di Kedoya semakin larut,
dan suasana di warung bubur ayam Seno semakin sepi. Hanya ada beberapa pelanggan yang masih setia menikmati semangkuk bubur hangat, sementara yang lain telah pergi. Aroma rempah yang menggoda masih mengisi udara, tetapi kali ini terasa berbeda, ada nuansa ketegangan yang menyelimuti ruangan. Seno, dengan tangan yang sedikit bergetar, sedang menyusun mangkuk-mangkuk untuk pelanggan yang baru datang ketika Daus, pemuda yang sebelumnya mengungkapkan kegelisahannya, kembali menghampirinya. Daus, ada apa lagi? Tanya Seno, berusaha untuk terdengar tenang meskipun hatinya berdebar. Daus menatap Seno dengan serius, cahaya lampu gantung di atasnya membuat wajahnya tampak pucat. Tadi aku melihat bayangan lagi, Seno. Kali ini lebih jelas, seperti sosok wanita berbaju putih. Suara Daus bergetar, dan Seno merasakan peluh dingin mengalir di pelipisnya. Bayangan itu, sosok wanita berbaju putih, gambaran yang sering ia dengar dalam cerita-cerita horor. Kegelisahan mulai merayap ke dalam pikirannya. Jangan bercanda, Daus. Kita di warung, bukan di tempat angker, jawab Seno, berusaha menenangkan diri dan Daus. Namun, dalam hatinya, ia merasakan keraguan. Ia tahu betul bahwa daerah ini memiliki sejarah kelam, dan cerita-cerita yang beredar seringkali bukan sekadar omong kosong. Suara deru angin yang berhembus di luar seolah menambah suasana mencekam, dan Seno merasa seolah ada sesuatu yang mengintai mereka dari kegelapan. Malam itu, ketika Seno melayani pelanggan lain, dia merasakan hawa dingin yang menyentuh tengkuknya. Ia berusaha untuk tidak peduli, tetapi ketakutan mulai meresap. Dalam benaknya, bayangan sosok wanita berbaju putih terus berputar, mengingatkannya akan kisah-kisah yang pernah didengar tentang roh penasaran. Dia ingat, neneknya pernah bercerita tentang makhluk halus yang sering menampakkan diri di tempat-tempat tertentu, terutama di lokasi-lokasi dengan sejarah kelam, seperti tanah di bawah warungnya. Ketika malam semakin larut, Daus memutuskan untuk pulang lebih awal. Sebelum melangkah pergi, ia menatap Seno dengan tatapan penuh kekhawatiran. Seno, hati-hati, ya. Aku merasa ada yang tidak beres di sini, pesan Daus, sebelum menghilang ke dalam gelapnya malam. Seno mengangguk, tetapi di dalam hatinya, ketakutan mulai menggigit. Ia tidak ingin mengakui bahwa ia merasa terancam, namun suara-suara aneh mulai mengganggu pikirannya. Beberapa jam berlalu, dan warung bubur ayam terlihat semakin sepi. Hanya ada Seno dan rekan-rekannya, Bodong dan Imam, yang duduk di meja dekat pintu. Mereka berbincang-bincang ringan, tetapi suasana hati Seno tidak sepenuhnya tenang. Bodong, seorang pedagang yang lebih tua dan berpengalaman, memecah keheningan dengan candaan, tetapi Seno tidak bisa tertawa. Ia terus merasakan adanya sesuatu yang mengawasi. Tiba-tiba, suara berisik dari luar mengalihkan perhatian mereka. Bodong berdiri dan membuka pintu warung. Di luar, cuaca mendung dan angin bertiup kencang. Ada apa? Tanya Seno, mengikuti Bodong keluar. Saat mereka berdiri di ambang pintu, Bodong menunjuk ke arah masjid yang sedang dibangun di dekat situ. Kau lihat itu, sepertinya ada sesuatu yang jatuh dari atap masjid. Seno menatap ke arah yang ditunjuk Bodong, dan matanya terfokus pada seekor ayam hitam yang terjatuh dari atap, tampak hidup tetapi dengan aura yang tidak wajar. Dalam sekejap, suasana di sekitar mereka menjadi tegang. Itu bukan ayam biasa, Seno, kata Imam, yang kini bergabung. Ayam hitam sering kali dianggap simbol dari roh jahat. Seno merasakan jantungnya berdegup kencang, dan ketakutan mulai merayap ke dalam dirinya. Ini pertanda buruk, tambah Bodong, suaranya bergetar. Kita harus hati-hati. Seno berusaha untuk tetap tenang, tetapi pikirannya tidak bisa menepis rasa takut yang menghinggapi dirinya. Ia ingat kembali akan ritual pesugihan yang sering ia dengar, bagaimana para pelaku berusaha mendapatkan kekayaan dengan mengorbankan sesuatu yang berharga, dan sekarang dia merasa seolah terjebak dalam permainan yang lebih besar daripada dirinya. Malam itu, saat mereka kembali ke dalam warung, Seno merasakan atmosfer yang semakin mencekam. Suasana yang biasanya hangat dan akrab kini terasa berat, seolah ada sesuatu yang menyelimuti mereka. Setiap suara,
Setiap bisikan, seolah menjadi pengingat akan ancaman yang mengintai. Ketika mereka mulai melanjutkan obrolan, Bodong tiba-tiba terdiam, wajahnya pucat. Aku melihatnya, Seno. Kuntilanak, katanya pelan, dan kata-kata itu menggantung di udara. Seno merasa seolah dunia di sekitarnya berputar. Kunjungan dari sosok gaib, ancaman dari makhluk yang tak terlihat, semua ini membawanya pada satu kesimpulan, ia terperangkap dalam sesuatu yang lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Dalam kebingungan dan ketakutan, Seno mulai mempertanyakan semua yang telah ia lakukan, dan apakah mencari kekayaan dengan cara yang tidak lazim adalah langkah yang benar. Kondisi di warung pun semakin mencekam. Pelanggan yang biasanya ramai kini mulai berkurang, dan Seno merasakan tekanan yang semakin berat. Setiap malam, ia terbangun dengan perasaan tidak nyaman, seolah-olah ada sesuatu yang menunggu di kegelapan. Dalam hati, Seno menyadari bahwa kehidupan yang ia jalani di warung ini tidak akan pernah sama lagi. Ia kini terjebak dalam konflik antara keinginan untuk mencapai kekayaan dan ketakutan akan konsekuensi yang harus dihadapi. Dengan ketegangan yang terus meningkat, Seno tahu bahwa ia harus segera mengambil keputusan, sebelum semuanya terlambat. Malam-malam di warung bubur ayam Seno semakin terasa mencekam. Setiap suara, setiap bisikan angin, seolah menjadi pengingat akan bayangan-bayangan yang mengintai dari kegelapan. Seno, meskipun berusaha menunjukkan ketenangan, tidak dapat mengabaikan perasaan cemas yang terus menghantuinya. Pelanggan yang dulunya ramai kini mulai berkurang, dan ketidakpastian mengenai keberadaan makhluk gaib yang mengganggu membuatnya semakin tertekan. Suatu malam, Seno berdiri di belakang meja, mengaduk bubur ayam yang mendidih. Hawa panas dari panci seolah tidak mampu mengusir dingin yang merayap di tengkuknya. Dalam pikirannya, ia masih teringat akan sosok wanita berbaju putih yang disebut Daus, serta ayam hitam yang jatuh dari atap masjid. Setiap kali ia memikirkan hal itu, jantungnya berdegup kencang, dan perasaan bahwa ia terjebak dalam sesuatu yang lebih besar semakin kuat. Seno menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran-pikiran itu, tetapi ketakutan telah merasuk ke dalam jiwanya. Malam itu, Bodong, rekan dagangnya yang lebih tua dan berpengalaman, memutuskan untuk menginap di warung. Kita harus menghadapi ini bersama, Seno, kata Bodong dengan nada serius. Aku tidak suka dengan suasana di sini. Ada sesuatu yang tidak beres. Seno hanya mengangguk, merasa sedikit lega karena tidak sendirian. Mereka berdua duduk di meja, berbincang ringan sambil menanti pelanggan yang tidak kunjung datang. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari luar. Keduanya tertegun, dan Seno merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Apa itu? Tanya Seno, suaranya bergetar. Bodong mengangkat bahu, tetapi matanya menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Mereka berdua melangkah keluar untuk memeriksa. Di luar, suasana gelap dan sunyi. Hanya suara gemerisik daun yang tertiup angin. Bodong menyalakan senter ponselnya, menerangi area di sekitar warung. Ketika sinar menerangi sudut-sudut gelap, mereka melihat sesuatu yang bergerak cepat di antara bayangan. Seno dan Bodong saling berpandangan, sebelum akhirnya berlari ke arah suara tersebut. Dengan hati berdebar, mereka menemukan sekelompok burung hantu yang terbang cepat, tetapi tidak ada tanda-tanda bahaya di sekeliling mereka. Cuma burung hantu, kata Bodong, berusaha menenangkan diri. Namun, Seno merasakan sesuatu yang lebih dalam. Tapi kenapa mereka terbang begitu ketakutan? Tanyanya dalam hati. Keduanya kembali ke dalam warung, tetapi ketegangan di antara mereka tidak kunjung reda. Hari-hari berlalu, dan siklus ketakutan itu berulang. Setiap malam, Seno mendengarkan bisikan halus dan suara aneh, dan setiap kali ia berusaha untuk tidur, ia terbangun dengan keringat dingin. Suatu malam, saat ia mengaduk bubur, ia merasakan seolah-olah ada sesuatu yang menarik kakinya dari bawah. Ia terjatuh, dan tangannya memar saat menyentuh lantai kayu yang keras. Rasa sakit fisik ini lebih dari sekadar luka, itu adalah pengingat bahwa ada kekuatan tak terlihat yang berusaha menghentikannya. Ketika Bodong melihatnya terjatuh, ia berlari mendekat. Seno,
Kau baik-baik saja? Tanyanya dengan khawatir. Seno, meskipun merasa malu, mengangguk. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan perasaan tidak berdaya. Sepertinya ada yang tidak suka kita di sini, ujar Seno pelan, dan Bodong mengangguk setuju. Mereka mulai berbicara tentang ritual pesugihan yang pernah mereka dengar, tentang bagaimana orang-orang berusaha mendapatkan kekayaan dengan mengorbankan sesuatu, dan Seno merasa terjebak dalam dilema antara keinginan dan ketakutan. Malam berikutnya, Seno memutuskan untuk pergi ke dukun yang dikenal di daerah itu. Dia telah mendengar banyak cerita tentang pria tua yang bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib dan memberikan petunjuk untuk mencapai kekayaan. Dengan rasa cemas dan harapan, Seno melangkah menuju tempat dukun itu. Dalam perjalanan, hatinya berdebar, ia khawatir bahwa keputusan ini akan membawa konsekuensi yang tidak terduga. Saat tiba di rumah dukun, suasana di sekitarnya terasa mistis. Dukun itu, seorang lelaki tua dengan jenggot putih panjang dan mata tajam, menyambutnya dengan senyuman misterius. "Aku sudah menunggumu, Seno," katanya, suaranya serak namun menenangkan. "Kau mencari kekayaan, tetapi kau juga harus siap menerima konsekuensinya." Kata-kata itu membuat Seno tercekat. Ia merasa seolah-olah dukun itu telah melihat ke dalam jiwanya, mengetahui semua ketakutan dan harapan yang menyertainya. Dukun itu menjelaskan tentang ritual pesugihan yang melibatkan sesaji dan tumbal. "Kau harus memberikan sesuatu yang berharga untuk mendapatkan apa yang kau inginkan," jelasnya. Seno merasa terombang-ambing antara harapan untuk mendapatkan kekayaan dan ketakutan akan apa yang mungkin harus ia korbankan. Dukun itu memberikan beberapa petunjuk dan benda-benda untuk dibawa pulang, tetapi saat Seno meninggalkan tempat itu, hatinya berat. Ia merasa seolah telah memasuki dunia yang tidak seharusnya ia masuki. Kembali di warung, Seno dan Bodong membahas pertemuan dengan dukun. Seno menceritakan semua yang telah dikatakan, dan Bodong mendengarkan dengan seksama. "Kau yakin kau ingin melakukannya?" tanya Bodong, suaranya penuh kekhawatiran. "Ini bisa jadi sangat berbahaya." Seno terdiam, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia merasakan tekanan untuk membuat keputusan, dan saat ini, uang dan kekayaan tampak semakin menggoda. Malam itu, saat Seno terbaring di tempat tidurnya, pikirannya penuh dengan keraguan. Ia tahu bahwa kekayaan yang dijanjikan bisa mengubah hidupnya, tetapi ia juga tahu bahwa harga yang harus dibayar mungkin lebih besar daripada yang ia bayangkan. Dalam kegelapan, ia merasa terjebak, dan ketegangan di dalam dirinya terus meningkat. Ia harus memilih antara mengikuti jalan yang penuh risiko ini atau tetap berpegang pada kehidupan yang sederhana namun aman. Saat fajar menyingsing, Seno merasa hatinya berat dengan keputusan yang harus diambil. Apakah ia akan melangkah ke dalam dunia pesugihan yang berbahaya ini, ataukah ia akan mundur dan berpegang pada prinsip-prinsipnya? Dengan pertanyaan itu menghantui pikirannya, Seno tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan setiap langkah yang diambil akan mengarah pada konsekuensi yang tidak terduga. Ketegangan semakin meningkat, dan Seno harus segera menentukan arah hidupnya. Malam yang kelam dan sunyi menyelimuti Kedoya. Seno merasa hatinya berdebar lebih kencang dari sebelumnya, seolah-olah merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Setelah pertemuannya dengan dukun, pikirannya dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan, tetapi di sisi lain, hasrat untuk mendapatkan kekayaan menggerakkan langkahnya. Ia telah memutuskan untuk melakukan ritual pesugihan, meskipun ia tahu betul akan risiko yang mengintainya. Malam itu, Seno menyiapkan semua yang diperlukan untuk ritual. Ia mengumpulkan benda-benda yang diberikan dukun, sekeping uang logam, beberapa helai bunga, dan sebatang dupa. Dengan hati yang bergetar, ia menyalakan dupa dan menata semua sesaji di atas meja kayu yang digunakan untuk menyajikan bubur ayam. Suasana di warung terasa lebih mencekam dari sebelumnya, angin berdesir lembut, seolah berbisik sesuatu yang tidak dapat ia pahami. "Jika ini bisa membawaku pada kekayaan, aku akan melakukan apa saja," pikir Seno, meskipun dalam hatinya ada peringatan yang berulang. Ia menutup matanya,
berdoa dengan harapan bahwa segala yang diinginkannya akan terwujud. Dalam doa itu, ia tidak bisa menghindar dari bayangan-bayangan gelap yang mengintainya, tetapi ia berusaha untuk tetap fokus pada niatnya. Saat ia mulai melafalkan mantra yang diajarkan sang dukun, suasana di sekelilingnya berubah. Suara deru angin di luar menjadi semakin kencang, dan cahaya lilin bergetar seolah-olah ada kekuatan yang tak terlihat. Dalam momen itu, Seno merasa seolah-olah dunia di sekitarnya menghilang, dan ia terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Tiba-tiba, bayangan putih melintas di depan matanya, membuatnya tertegun. Seno, suara itu bergema, dan Seno merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Tahukah kau apa yang kau lakukan? Suara itu penuh ancaman, dan Seno merasakan ketakutan yang mendalam. Dengan berani, ia menjawab, aku hanya ingin memperbaiki hidupku. Bayangan itu mendekat, dan wajahnya mulai terlihat, seorang wanita dengan mata kosong dan senyuman yang menakutkan. Setiap keinginan ada harganya, katanya, sebelum menghilang dalam kegelapan. Ritual itu berakhir, dan Seno merasakan beban yang menghilang, seolah-olah ia telah membuat kesepakatan dengan kekuatan yang tidak bisa ia pahami. Keesokan harinya, warungnya dipenuhi pelanggan. Keberuntungan seolah datang menghampiri, dan Seno merasa bahagia. Ia tersenyum melihat keadaan warung yang ramai, tetapi di balik senyum itu, ada kegelisahan yang terus mengganggu. Seiring waktu berlalu, keuntungan terus mengalir, tetapi ketenangan yang Seno rasakan tidak bertahan lama. Suatu malam, saat ia menyiapkan bubur, ia merasakan hawa dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Muncul rasa cemas yang tak tertahankan, ia merasa seolah-olah ada yang mengawasi. Ketika Seno menoleh, ia melihat sosok wanita berbaju putih berdiri di sudut warung, tatapannya penuh penyesalan dan kemarahan. "Siapa kau?" teriak Seno, suaranya bergetar. Wanita itu tidak menjawab, hanya menatapnya dengan mata yang penuh kekecewaan. Seno merasa tercekik oleh rasa takut yang mendalam. Dia berlari keluar warung, tetapi saat memasuki kegelapan malam, sosok itu mengikutinya, seolah tidak ingin melepaskannya. Rasa ketakutan dan penyesalan menyelimuti hatinya, dan dalam momen itu, Seno menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Ketika Seno kembali ke warung, ia menemukan Bodong dan Imam sedang berbincang. Mereka tampak khawatir. "Seno, ada yang salah?" tanya Bodong, melirik ke arah Seno dengan cemas. Seno mencoba untuk menutupi rasa takutnya, tetapi ketegangan di dalam dirinya semakin meningkat. Ia memberitahu mereka tentang sosok wanita yang mengikuti dan menakutinya. Bodong dan Imam saling berpandangan, dan Bodong berkata, "Kau telah melangkah terlalu jauh, Seno. Ini bukan hanya tentang uang." Malam itu, Seno terbangun dengan mimpi buruk. Ia melihat wajah wanita itu lagi, tetapi kali ini lebih jelas. Ia mendengar suara tangisannya, dan dalam mimpi itu, ia merasakan kesedihan yang mendalam. Wanita itu adalah tumbal yang telah ia korbankan dalam ritual pesugihan. Rasa penyesalan merayap ke dalam hatinya, dan saat fajar menyingsing, ia tahu bahwa ia harus menghadapi konsekuensi dari keputusannya. Hari-hari berikutnya, Seno mulai merasakan dampak dari perbuatannya. Pelanggan yang biasanya ramai mulai menghilang, dan keuntungan yang sebelumnya melimpah kini menyusut. Ketika ia berusaha untuk menjelaskan kepada Bodong dan Imam, mereka memberitahu bahwa makhluk halus yang mengintai tidak akan pergi tanpa mendapatkan apa yang diinginkannya. "Kau harus mengembalikan semua yang kau ambil," kata Bodong, suaranya penuh ketegangan. Dengan hati yang berat, Seno memutuskan untuk melakukan ritual penebusan. Ia kembali ke dukun untuk meminta bantuan. Dukun itu menatapnya dengan tatapan serius. "Kau harus membayar harga yang setimpal, Seno. Jika tidak, roh itu akan terus menghantuimu." Seno merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya dari belenggu yang telah ia buat. Malam itu, Seno melakukan ritual penebusan di warungnya. Ia menyiapkan semua sesaji yang diperlukan dan memohon ampun. Dengan air mata yang mengalir, ia berdoa agar roh wanita itu memaafkannya. Saat ia menyelesaikan mantra,
suasana di sekelilingnya terasa mencekam. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, dan bau dupa menjadi semakin menyengat. Di tengah ketegangan, sosok wanita itu muncul kembali, dan kali ini, ia tampak lebih jelas. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya, suaranya penuh kepedihan. Seno, dengan suara bergetar, meminta maaf atas kesalahannya dan berjanji untuk mengembalikan semua yang telah diambilnya. Wanita itu menatapnya dengan mata penuh kesedihan. "Kau telah membuat perjanjian, dan semua perjanjian harus dipenuhi," katanya sebelum menghilang dalam kegelapan. Setelah ritual penebusan, kehidupan Seno tidak pernah kembali normal. Meskipun ia mencoba untuk melanjutkan hidup, bayangan wanita itu terus menghantuinya. Ia kehilangan pelanggan, dan warung yang dulunya ramai kini sepi. Setiap malam, ia terbangun dengan perasaan bersalah, seolah-olah ada sesuatu yang selalu mengingatkannya akan kesalahan yang telah dibuatnya. Dalam kesedihan yang mendalam, Seno menyadari bahwa kekayaan yang dicari telah mengubah hidupnya menjadi mimpi buruk. Akhirnya, Seno mengerti bahwa tidak semua yang bersinar itu emas, dan kadang-kadang, dalam pencarian kekayaan, kita harus siap menghadapi konsekuensi dari tindakan kita. Dalam kesepian dan penyesalan, ia menyadari bahwa pelajaran ini akan selalu terukir dalam ingatannya, dan bayangan wanita itu akan terus menghantuinya sebagai pengingat dari perjalanan gelap yang telah ia lalui. Warung bubur ayam yang dulunya penuh keceriaan kini menjadi simbol dari pilihan yang salah, dan Seno harus hidup dengan beban itu selamanya.